Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? Gosip, ghibah. Oh, jadi ternyata ada ghibah konvensional, ada ghibah syariah. 3 yang dibolehkan. Hakim, Justice Bow. Sini saksi. Ya, apa benar engkau melihat perbuatan ini? Sebenarnya saya ngelihat Pak Hakim. Ceritakan. Saya takut ghibah Pak Hakim. Gimana saya memutuskan hukum? Maka boleh bercerita aib orang sebagai saksi di pengadilan. 2, bertanya hukum. Ustadz Somad, ya boleh nanya Ustadz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ini Ustadz, masalah kasus kawan saya. Iya, apa masalah? Saya nggak bisa cerita Ustadz, takut ghibah. Bagaimana saya mau jawab? Yang kedua boleh kalau nanya tadi nanyanya sekali. Ini tiap hari nanya. Menikmati nampaknya. Yang ketiga, apa dia? Menunjukkan kebatilan orang. Liihqaqil haqq wa ibtalil batil. Mas, ya, itu orang batil. Itu orang betul. Batil betul, batil betul. Ini batil. Menunjukkan kebatilan orang. Ini orang kalau sudah makai uang nggak bakalan pulang. Hati-hati kamu. Waktu itu kita bukan ghibah, kita sedang menyelamatkan umat dari kejahatan dia. Kejahatan uang. Nah, itu mesti kita luruskan. Jadi yang boleh ghibah 3. Kesaksian di pengadilan, menanyakan hukum, dan untuk menunjukkan kebatilan orang yang batil supaya orang Islam selamat dari kebatilan. Jangan coblos ini, jangan pilih ini. Siapa yang jangan dipilih? 9. DPR, DPD, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur. Saat kita situ, oh jangan ghibah, nanti kamu bukan ghibah, sedang menunjukkan liihqaqil haqq wa ibtalil batil, menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil. Sekarang tantangan untuk anak muda itu banyak sekali Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana cara anak muda agar selalu istiqomah di jalan Allah dengan begitu banyak godaan yang ada. Pertama, anak muda mesti membangun komunitas. Di antaranya komunitas pemuda Az-Zikra. Makanya gabung di sini. Serigala yang ada di luar tidak akan menerkam kalian selama kalian berada di tengah jamaah. Tapi begitu kalian memisahkan diri dari jamaah, maka akan datang serigala-serigala menerkam. Sekelompok bison menyeberang sungai. Predator mengamati dari jauh. Ketika ada satu bison yang agak hanyut meninggalkan jamaah, datang menerkam, habis dia terkam. Oleh sebab itu jangan pisahkan diri dari jamaah. Yang kedua, membangkitkan semangat untuk beramal beribadah. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Terserah rumah sakit mana. Yang penting ada tulisan rumah sakit. Lihat orang sakit. Dek, mau ngeliat siapa? Kata security. Semua yang sakit di sini mau saya lihat. Saya mau ambil pelajaran dari mereka. Saya masuk ke rumah sakit di Bogor, melihat orang berbaring di samping mesin sebesar kulkas, lalu dicopot darahnya dengan selang paralon, masuk disedot berbuih. Saya tanya, sudah berapa lama terbaring? 5 jam. Darah disedot, keluar, masuk ke mesin, dicuci dalam mesin, masuk lagi ke dalam. Sakitnya, waktunya, duitnya. Saat itu kita, ya Allah, bangkit semangat beribadah. 3, lihat orang mati. Kalau lihat ada bendera warna putih, mampir. Siapapun yang meninggal, jangan lihat. Bendera warna putih, mampir. Buka penutup wajahnya, cium. Kalau laki-laki, perempuan jangan. Walaupun udah meninggal, kalau kamu cium, suaminya ngamuk. Rasakan sejuk jenazah seperti es batu. Antar dia sampai ke pemakaman. Siapa yang mengantar jenazah sampai ke pemakaman, maka dia mendapat pahala qiratan, 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa arti 2 qirat? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud. Oleh sebab itu maka bangun komunitas, lihat orang sakit, lihat orang mati.
insyaallah kau istiqomah. Kalau sudah kau lakukan yang 3 tidak juga istiqomah, berarti kau sudah mati sebelum Israel datang. Nauzubillah. Jasadnya hidup, jiwanya sudah mati. Ustaz tolong sebutkan, jelaskan secara terperinci satu persatu syarat-syarat kriteria seorang boleh digelari dengan masing-masing gelar. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Ayo salat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji. Ad-da'i ilallah, mengajak. Ud'u ila sabili rabbik. Walaupun kau insinyur, walaupun kau SHMH, walaupun kau profesor doktor, ajak orang ke jalan Allah. Ketuk pintu rumahnya. Bro, ayo kita salat subuh. Alim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Kalau mengajak tadi enggak penting berilmu, dai, yang penting ngajak aja. Ayo salat. Makanya kalau ada orang apain itu ngajak-ngajak salat? Emang dia sarjana agama? Emang dia dari Kairo? Emangnya dari Madinah? Emangnya dari Ummul Qura? Ngajak-ngajak. Kau ngajak, enggak penting harus sekolah agama, karena dia tidak ada tanya jawab. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah hukum fikih, masalah halal haram, masalah. Makanya kalau ada orang mengatakan, apa tuh Ustaz Felix Yau? Dia kan bukan belajar agama, dia dai, dia ngajak orang, ngajak supaya udah putusin aja. Berapa banyak? Saya ketemu sepupu anak abang saya. Setelah lama saya belajar jauh di sana di provinsi lain, saya datang. Alhamdulillah, kami sebelumnya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, sebelumnya nggak pakai hijab jadi pakai hijab, sebelumnya pacaran jadi nggak pacaran. Saya sudah siap-siap menerima pujian, insyaallah. Akhirnya apa kata dia? Semua itu kami lakukan setelah membaca buku Ustadz Felix Yau. Ternyata bukan ceramah Ustadz Somad. Apa tuh Ustadz dari Sulaiman? Dia kan penyanyi. Apain dia ngajak-ngajak? Dia kan bukan sekolah agama. Emang dia dari fakultas syariah. Dia da'i ilallah, ngajak orang. Ngajak orang. Dia selalu ngajak orang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Orang kaya yang selama ini sombong ingat mati jadinya. Akhirnya sedekah-sedekah. Bagus. Al-allamah, alim. Di atas alim, al-allamah. Digelar dia. Al-alimul allamah wal muhaqqiqul fahamah. Faridu dahrihi wa wahidu asrihi. Nah, ini ulama yang levelnya lebih tinggi lagi. Da'i ilallah, al-alim, kemudian al-allamah, fadilatul syekh. Ada istilah-istilah khusus. Kalau di Mesir dipanggil Doktor Abdul Halim Mahmud, Doktor Hamdi Zakzuk. Tapi ulama yang tidak punya titel formal seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, muridnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, doktor S1, S2, S3. Tapi gurunya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh ditulisnya perjalanan seperempat abad bersama tuan guruku Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini fadilatus Syekh. Kalau di Nahdlatul Ulama, hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nah, ini puncaknya yang paling tinggi. Nah, ini. Jadi ini titel-titel ini titel non formal yang diberikan orang kepada para ulama. Bagaimana memahami surat Yasin ayat 52 dengan azab kubur, Pak Ustaz? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Lalu orang mengambil ayat ini mengatakan tidak ada azab kubur. Setelah mati kita cuma tidur. Kesalahan fatal mengambil satu kesimpulan dari satu ayat, mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Cara yang benar adalah al-jam'u bainal ayat wal ahadits wa aqwalil ulama. Coba tengok kajian tematik. Ayat, hadis, fatwa sahabat, fatwa ulama, baru tarik satu kesimpulan tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ayat Quran, wala nudhiqammahum minal azabil adna dunal azabil akbar.
kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Lalu kenapa mereka dikatakan tidur? Sama seperti orang yang mati. Ketika kita katakan orang yang buta nginjak kaki kita, padahal dia tidak buta. Pas kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang nginjak, lalu kita kan, buta, mohon maaf. Saat itu kita tidak sedang mengatakan dia buta, tapi kenapa tidak berfungsi? Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa kamu tidak memfungsikan itu selama ini? Oleh sebab itu maka jangan menarik kesimpulan dari satu ayat, dari satu hadis, tapi dari semuanya. Kitab yang paling lengkap tentang azab kubur, kitab ditulis murid Ibnu Taimiyah, namanya kitab Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ROH, Roh.